Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa TV NU Sukoharjo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bertemu kembali. Kita bareng-bareng mau membahas masalah keutamaan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahwa sholawat merupakan salah satu ibadah yang sudah masyhur, kita ketahui bahkan sering kita amalkan sebagai kita warga Nahdlatul Ulama. Perlu kita ketahui bahwa sangat banyak fadilah-fadilah keutamaan sholawat terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saking banyaknya keutamaan tersebut, seandainya keutamaan tersebut ditulis maka akan sangat tidak mampu pena ini menulis, dan apabila dituangkan di dalam kertas maka akan sangat banyak kertas yang akan terpakai untuk menulis keutamaan sholawat tersebut. Maka di kesempatan kali ini sedikit akan membeberkan tentang keutamaan-keutamaan sholawat terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, inna man yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli Allahu alaihi asyra sholawatin. Sapa wonge sing maca sholawat terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membacakan sholawat atau bersolawat atasnya sebanyak 10 kali. Jadi sholawat kita yang cuma 1 kali terhadap Kanjeng Nabi Muhammad maka akan didoakan, akan disolawati oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas 10 sholawat. Itu salah satu keutamaan sholawat kita terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan juga sholawat yang kita baca atas Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka sholawat kita akan sampai pada Kanjeng Nabi Muhammad, dan Kanjeng Nabi Muhammad akan bersolawat kembali terhadap kita atau membacakan solawat terhadap kita. Dan juga berkat kita membaca solawat maka Allah akan memberikan pahala atau 10 kebaikan terhadap orang yang membaca solawat tersebut. Maka dari situ kita sebagai umatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebaiknya untuk memperbanyak membaca sholawat, terutama di hari Jumat ataupun di malam Jumat, untuk senantiasa memperbanyak membaca sholawat terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan juga selanjutnya termasuk keutamaan sholawat terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW yaitu man shalla alaihi rufi'at darajatuhu wa zidat hasanatuhu wa muhyat anhu min sayyiatihi. Siapa saja yang membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW, maka berkat sholawat tersebut Allah akan menaikkan derajat orang tersebut, dan juga Allah akan menambah kebaikan-kebaikan orang tersebut berkat sholawat, dan juga Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan orang tersebut berkat sholawat atas Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita di dalam membaca sholawat harus ikhlas, bersih, senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga bacaan sholawat kita terhadap Kanjeng Nabi Muhammad senantiasa hanya mengharap syafaat beliau supaya apa yang kita kerjakan benar-benar memiliki pahala yang sangat banyak. Selanjutnya dan yang juga termasuk fadilah sholawat yaitu
Yang kelima, man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam kana dzalika adu asyraqa bi aqtaha liwajhillahi ta'ala. Siapa-siapa yang membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bacaan sholawat tersebut menyamai 10 memerdekakan budak, memerdekakan hamba sahaya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saking pentingnya, saking hebatnya sholawat terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibaca umat Rasulullah terhadap beliau, di situ masih banyak lagi fadilah-fadilah sholawat yang tertuang di dalam kitab ini. Yang selanjutnya yaitu berkat sholawat yang dibaca oleh umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu, maka akan bisa menjadi penghapus atas dosa-dosa orang tersebut. Seperti yang dikatakan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaha sababun fi maghfiratil dzunub wa dzalika ala hasabi imanil mu'min wa hubbihi wa ikhlasihi fi sholatihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholawat terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut bisa menjadi sebab, bisa menjadi lantaran, wasilah diampuninya dosa-dosa kita. Dan diampuni dosanya tersebut banyak dan sedikitnya dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung kadar keimanan orang tersebut dan tergantung kecintaannya orang tersebut terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keikhlasan di dalam membaca sholawat tersebut. Jadi dari sini sudah pasti di dalam kita membaca sholat bukan hanya sekedar untuk enjoy-enjoyan, tapi harus benar-benar kita bersihkan hati kita di dalam membaca sholawat. Yang pertama karena kita murni cinta terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kedua kita bersihkan hati kita di dalam membaca sholawat yaitu hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat tersebut juga bisa menjadi penghapus dosa orang tersebut dan juga akan menjadi penghibur ketika kita besok meninggal, dan dikubur kita akan menjadi penghibur bagi kita ketika kita sudah meninggal. Seperti dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin shalla alayya sholatan illa kharaja biha malakun hatta yaji'a biha wajhar rahmani azza wa jal fayaqulu rabbana tabaraka wa ta'ala idhabu biha ila qabri abdi tastaghfiru li sahibiha wa takirru biha ainahu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikatnya untuk mendatangi salah satu orang yang di dalam kuburnya yang ketika masih hidup dia sering membaca sholawat. Ketika malaikat sudah datang ke kubur orang tersebut, malaikat senantiasa menghapus dosa-dosa orang yang membaca sholawat ketika masih hidupnya, dan juga akan menjadi penghibur di dalam kuburnya. Termasuk wa min khasa'is sholati ala nabi ayashfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahibiha. Dan yang paling sangat kita harapkan berkat bacaan sholawat terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah akan memberikan syafaatnya terhadap orang yang membaca sholawat besok di hari kiamat. Seperti itu, innallaha azza wa jalla qad wahaba lakum dzunubakum indal istighfari famin istighfari biniyatin shadiqatin ghufira lahu wa man qala la ilaha illallah rajjaha mizanahu wa man shalla alayya kuntu syafi'uhu yaumal qiyamah. Sudah dikatakan di dalam hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pada kalian semua atas dosa-dosa kalian
ketika di dunia, yaitu akan memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa kalian atas atas bacaan sholawat terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa saja yang meminta ampunan terhadap Allah dengan niat yang benar, maka Allah akan mengampuninya. Dan siapa saja yang berzikir mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka kalimat tauhid tersebut akan menjadi pemberat di dalam timbangan amalnya. Dan siapa saja yang membaca sholawat atas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi Muhammad akan memberikan syafaat terhadap orang tersebut besok di hari kiamat. Itu termasuk beberapa fadilah keutamaan sholawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sholawat yang kita baca terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bisa menghilangkan kefakiran kita di dunia, ateges iso nglancarke rezeki. Dipendhawuhaken annaha tanfil faqra wa tafidul bil khairi wal barakah. Sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW akan menghilangkan sifat fakir di dalam hati orang tersebut. Fakir di sini ateges bukan berarti orang yang banyak membaca sholawat akan dilimpahkan rezeki yang banyak, akan dilimpahi harta yang melimpah. Fakir di sini, dihilangkan fakir di sini berarti di dalam hatinya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cukup, akan diberi rasa sugih ana ing jero ati, ateges nalikane melihat sesuatu keindahan atau harta benda yang banyak, di dalam hatinya tidak ada rasa tomak, ateges cukup kanthi takdiripun Allah Subhanahu wa taala, cukup kanthi rezeki sing dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau. Dan juga sholawat terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut akan bisa mendatangkan kebaikan dan juga keberkahan di dalam hidupnya. Maka dari situ kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagai warga NU Nahdlatul Ulama sudah sebaiknya senantiasa memperbanyak membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minimal 1 hari 1 malam 3 kali, pagi atau siang 3 kali, malam 3 kali. Maka sholawat yang kita baca meskipun hanya 3 kali siang 3 kali malam, maka besok kita akan mendapatkan kebahagiaan di yaumul qiyamah. Sedikit ulasan tentang sholawat, semoga kita tansah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala lisan kita mengucapkan sholawat, dan juga kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang cinta terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita senantiasa dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat, bisa kumpul kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten sekedhik atas penjelasan tentang keutamaan sholawat, semoga bermanfaat dumateng kita sedaya, terutama khususipun dumateng sedaya warga Nahdlatul Ulama. Mekaten sing kawula ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.